Selamat malam Meta Viewer, jumpa lagi bersama IGTV Live Meta. Bersama saya, Frankie, saya akan menjadi host untuk malam hari ini. Dan tentu malam hari ini kita selalu punya tema-tema yang baru dan juga punya narasumber-narasumber baru yang dahsyat, yang hebat, yang super, yang akan memberi inspirasi kita pada malam hari ini. Nah, malam hari ini temanya menarik, 101 cara komunikasi efektif. Kenapa kita mengangkat komunikasi? Memang komunikasi sering menjadi masalah, dan juga komunikasi sering menjadi kekuatan seseorang untuk mencapai atau membuat orang lain menjadi bersemangat, membuat orang lain menjadi mau bekerja total, membuat orang lain menjadi peduli, penuh kasih sayang, loyal, dan segala macam. Tetapi komunikasi yang salah, komunikasi yang salah itu sangat fatal, bisa membuat satu negara hangus, membuat banyak orang menderita. Nah, hari ini kita mengundang pakar, wah, istilahnya ahlinya ahli gitu ya, seorang motivator, seorang trainer, seorang coach di bidang, dan beliau usianya masih muda, sangat muda. Saya akan bacakan dulu profil beliau. Coba ya, ini saya lihat dulu contekannya. Iya. Nah, ini dia. Sebentar, kurang ke bawah. Oke. Nama beliau Hendy Lianto ya. Beliau seorang motivator, trainer, coach yang sudah berpengalaman lebih dari 18 tahun. Wah, kita bisa tebak nih usianya berapa nih. Dikenal sebagai champion motivator dengan gaya khas NLP yang berfokus pada pencapaian target sales and marketing. Oh, jago di bidang sales and marketing, pengembangan diri, dan kepemimpinan. Oke, komplit ini. Tersertifikasi sebagai Master Practice NLP dari Dr. Richard Bandler, USA. Wow, jauh ya. Sertifikasi Professional Coach dan Train for Trainer. Wow, tersertifikasi artinya punya legalitas ya untuk mengajar. Berikutnya, beliau telah bicara lebih dari 50.000 orang. Wah, 50.000 itu orang semua loh ya. Kemudian membawakan seminar dan training di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Oh, banyak, 30 kota loh ya. Oke. Sudah membantu puluhan klien dari perusahaan nasional, multinasional, universitas, dan instansi pemerintah. Wow, kemana-mana beliau ini. Mungkin selama pandemi akhirnya virtual, tapi kalau sebelum pandemi mungkin sudah terbang sana sini. Dan untungnya pas pandemi ini Meta bisa undang ya. Berikutnya, beliau berlatar belakang pendidikan di jurusan bisnis dengan fokus ke bidang entrepreneurship. Wah, oke, keren ya. Diliput dari berbagai media cetak karena prestasinya sebagai juara di bidang akademis dan olahraga. Ini kita boleh tanya nih, akademis apa ya, olahraga apa ya. Penulis e-book Facing the Impossible dengan strategi yang sederhana dan praktis. Penulis juga beliau memiliki kemampuan membawakan materi yang elegan, fun, dinamis, menginspirasi, dan membawa terobosan. Wah, ini nih, mantap ini. Kita bisa tepuk tangan ini. Praktisi sales, marketing, leadership yang berhasil. Kemudian founder dan CEO dari Champion Training dan Motivation. Wow, ya. Lengkaplah pokoknya narasumber kita malam hari ini, punya segudang prestasi, punya segudang pengalaman. Ayo panggil teman-teman kita yang belum hadir. Mendingan ketemu live, bisa tanya langsung ya. Kalau ketemu tidak live nggak bisa tanya ya. Sorry to say, tidak gampang untuk tanya beliau ya. Meta mengundang juga tidak gampang, tapi beliau mau menyempatkan diri untuk hadir di IGTV Meta. Baik, kita undang pada malam hari ini Coach Hendy. Sebentar, beliau sudah di sini. Coach Hendy. Oh, ini dia. Kabar ya? Oke. Musiknya
dereng. Oke, dereng. Wah, Coach Halo, Henry. halo. Selamat Halo, sore, Pak Coach. Frenzy. Ya, Oke. apa kabar? Oke, sehat Suara saya jelas semua. ya? Suara saya Jelas, jelas ya, Pak Frenzy? jelas Oke sekali. deh. Saya nggak Jelas pakai seperti headset ya, orang. jadi langsung Nggak aja. pakai. Biar lebih langsung ya, natural. Oke, saya lepas Ya, kacamata gimana? biar sama umurnya. Nggak apa-apa. Pakai nggak apa-apa juga. Ya tadi baca susah kalau baca sudah plus mata saya ini. Oke, Coach. Ya, ya, ya. It's okay. Oke, makasih ya sudah hadir, sehat-sehat semua, keluarga sehat, Coach. Sehat, puji Tuhan. Kak Frenzy gimana? Puji Keluarga Tuhan. semua sehat juga ya, pasti ya? Oh, sehat. Sehat, Sehat, oke. sudah apa istilahnya berhasil untuk menyehatkan diri. Wah, Menyehatkan diri penting. Menyehatkan penting ya, diri. Coach ya. Karena memang sehat juga harus usaha ya, Frenzy. Kalau menurut saya, maka kata menyehatkan diri itu penting buat saya sih kok. Karena nggak semua orang Oke. mau menyehatin diri. Ya Betul, ibaratnya betul. ya mungkin makan sembarangan begitu ya dan lain-lain begitu dan ya masih pergi-pergi keluar begitu dia itu tidak menyehatkan diri kan ya di zaman sekarang. Oke. Wow, ya, Coach. Oke, saya pengen apa namanya kita kan hari ini bicara tentang komunikasi nih, Coach. Yes, communication Oke, ya. Coach. Kita bicara Ya, ada ngomong ya, ngobrol. kok ya ngomong atau mungkin orang nggak ngomong aja sudah terkomunikasi gitu, Coach ya. Betul, Bisa begitu, betul. Coach? Bisa banget karena komunikasi itu kan sebenarnya ada yang nonverbal ya. Jadi nggak selalu harus lewat pembicaraan, lewat kata-kata. By the way, karena saya root ilmunya, Frenzy adalah NLP, Neuro Linguistic Programming, di mana L-nya itu adalah linguistik. Jadi bicara tentang bahasa, bicara tentang kata-kata, bicara tentang komunikasi sebenarnya begitu ya. Karena kalau kita nggak bisa pandai ya menyampaikan apa yang kita inginkan dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang benar begitu, otomatis orang juga yang menerima kurang paham begitu ya. Itulah yang kita sebut komunikasi kan ya. Karena memang hasil apa sih komunikasi itu kita lihat dari respon kan. Ya, berhasil tidaknya sebuah komunikasi itu prinsip di dalam NLP. Berhasil tidaknya kita berkomunikasi, Frenzy, itu ditentukan dari respon yang didapat dari lawan bicara kita. Jadi kalau responnya nggak sesuai, berarti komunikasi kita masih nggak nyambung tuh. Oke. Ini lawan bicara atau kawan bicara, Coach? Dua-duanya. Oke. Jadi respon balik itu menjadi kunci ya. Menjadi kunci apakah yang dikomunikasikan berhasil gitu ya. Yes, that's right. Ya, jadi prinsip daripada orang sukses, orang NLP kita lihat dari komunikasi itu dilihat dari responnya, gitu. Jadi bukan berarti kita sudah menyampaikan sesuatu nih, by the way teman-teman semua dan Frenzy ya, terus lantas kita sudah mengkomunikasikan, enggak juga, begitu. Yang kita lihat adalah harusnya responnya gimana di ujung situ, atau lawan bicara kita, kawan bicara kita tuh responnya gimana, sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan. Apabila memang sesuai, berarti sudah tepat begitu ya, komunikasi kita sudah nyampe gitu. Frenzy ya. Oke, jadi saya harus tanya nih, Coach, jelas tidak apa yang saya tanya tadi, misalnya gitu ya? Itu ya, respon. Boleh. Jadi kita juga mengulang lagi, merepetisi kan ya, balik, rephrase, disebutnya rephrase sesuatu, kita menanyakan lagi, benarkah sih tadi maksudnya begini, Frenzy, saya kurang paham tadi misalkan. Nah itu boleh juga, jadi bukan berarti suatu aib atau gimana ya, kita nanyakan lagi. Gitu, yang penting nyambung gitu. Oke. Kalau saya lihat Coach nonverbalnya ini ceria, segar, terbuka gitu ya. Kalau pilihan pakaiannya modis atau santai aja nih, santai gitu ya. Oke. Ya maklum di rumah aja. Di rumah itu memang harus penyesuaian atas barapi bahwa ya rumah gitu ya. Jadi betul ada di rumah. Sendal jepit pula. Oke, Coach. Nah, pertama kali apa sih, Coach? Apa ya, kayak spirit awal itu supaya kita beres dalam berkomunikasi, apa sih yang harus dipunyain awal sekali, Coach? Istilahnya ibarat kata apa istilahnya, titik awalnya apa, Coach?
Ya, buat saya pribadi selama ini ya, Ko Franky, saya ibaratnya men-training orang berkomunikasi. Dulu pun saya berbisnis, punya tim, ya puji Tuhan lah begitu cukup banyak dan memimpin begitu ya puluhan ribu, begitu sampai ratusan ribu bahkan orang yang ada di under saya karena saya berasal juga dari bisnis networking dulunya, Ko Franky. Jadi memang sudah biasa dengan jualan, leadership. Nah itu menurut saya yang paling penting tips pertama atau mungkin kunci awal tadi kalau Ko Franky tanya, menurut saya pribadi adalah kita harus suka dulu sama orang tersebut. Itu sih menurut saya. Jadi kunci pertama ketika kita mau bicara dengan orang lain, berkomunikasi adalah kita mesti suka dulu. Ya kalau kita nggak suka sama orangnya, dalam artian suka juga termasuk di dalamnya adalah kita respect sama dia, menghormati, menghargai, kita menerima dia apa adanya, tidak memandang rendah orang, begitu ya. Tidak ngenyek gitu ya. Nah itu adalah contoh kita menyukai. Jadi ada like dan dislike itu penting memang karena orang itu zaman sekarang pinter-pinter ya, udah punya feeling gitu, Ko Franky. Dan orang kalau nggak suka juga nggak enak kan ngomongnya. Ya. Seperti saya ketemu dengan Ko Franky, kita pertama kali nih ketemu ya, bener nggak Ko Franky? Iya betul. Udah enak gitu nyambung, kita bisa ketawa, bukan cuma karena kita live dengan teman-teman semua di sini, tetapi karena pembawaan. Kita ingin acara ini berhasil, kita ingin Ko Franky berhasil. Saya juga Ko Franky ingin saya juga berhasil. Jadi ada satu kesukaan itu yang membuat jadinya nyambung begitu. Jadi feel pertama menurut saya sih harus suka dulu. Kalau nggak suka memang repot ya. Ya repot jadinya. Dan orang bisa merasakan hal tersebut, Ko Franky. Merasakan bahwa kita disukai atau tidak itu orang bisa rasakan. Dan kalau nggak disukai, ya otomatis orang tuh jadi ngomong juga udah setengah-setengah begitu ya. Ya jadi seperti setengah hati aja gitu. Kayak dulu lah, zaman kita PDKT mungkin sama cewek begitu, Ko Franky. Itu kan juga ingat saya ingat jadinya mantan-mantan. Mantan-mantan banyak kayaknya. Nah kalau kita ngobrol, kita pendekatan sama satu cewek, otomatis juga kalau tidak ada respon, dia nggak suka sama kita, kerasa kan? Kita sebagai cowok aja kerasa. Nah itu contohnya komunikasi nggak nyambung kalau udah gitu, ditanya lagi apa, lagi apa misalkan, udah makan belum dan segala macam, jadinya nggak ada lanjutannya, paling udah belum. Jadi pertanyaannya seperti pertanyaan tertutup jadinya, Ko Franky ya, ujung-ujungnya cuma udah ya selesai. Gitu gimana hari ini oke nggak di sekolah? Oke sih, udah gitu doang. Jadi tidak ada satu lanjutan. Ya karena apa, orang tersebut nggak terlalu suka saya, misalkan begitu ya. Jadi nggak mau lagi ngomong begitu dengan kita berkomunikasi. Maka prinsip number one yang kita mesti kuasain adalah kita suka sama orang itu, ya. Dan bukan perkara orang itu suka sama kita atau enggak, tapi dari sisi kita sendiri yang mesti suka duluan begitu sama dia. Begitu. Harus ada yang mulai duluan suka. Iya, betul. Itu aja. Betul sekali. Memang ada yang memulai, tadi Ko Franky bilang, ya otomatis akan jalan. Ya. Nah, respon yang dari lawan bicara kita itu ya nanti kita bangun perlahan-lahan begitu. Memang perlu proses sih, perlu proses. Belum tentu orang langsung suka sama kita, apalagi di dalam produk dan jasa, atau mungkin orang tua dengan anak, ya anak dengan misalkan guru juga, gitu ya, Ko Franky ya. Kan juga selalu si anak itu juga happy dengan guru tipe ini. Ada guru yang pendiam, ada guru yang lebih ceria. Nah, ada perasaan suka dan mungkin tidak suka begitu. Sama kayak kita dulu lah kan, kadang-kadang kita juga ngomongin yang guru ini kok gini sih, kok sini ada julukan-julukannya sendiri. Iya. Ada guru tipe A, tipe B, ya macam-macam. Baik. Oke. Nah sekarang pertama sudah nih saya sudah belajar pertama kita harus munculkan rasa suka dengan kawan bicara atau lawan bicara kita. Kita muncul suka. Lalu pasti energi itu akan positif ya Coach ya. Energi suka itu kan positif nih, ya kan? Betul itu penting. Air muka kita jadi lebih menyenangkan gitu ya. Mau nggak mau kita produksi kata-kata yang ya menyenangkan, betul ya Coach ya? Usahanya Mbak jadi bagus kan, kita berusaha. Usahanya jadi bagus. Jadi mental state-nya sudah beres dulu ya, dengan menyukai ya. Itu kata-kata yang saya suka tuh, Ko Franky. Mental state atau state kita tuh udah happy dulu ketemu orang itu. State itu di dalam NLP itu kepake banget. State itu seperti
kalau bahasa Indonesia nggak ada yang bisa mewakili sih, tapi paling dekat mungkin seperti mood ya, mood, Mood. mood. Tapi kalaupun disandingkan state dengan mood itu beda jauh begitu, jadi berbeda. State itu lebih ke keseluruhan kongruen antara air muka kita, ekspresi kita, gaya body language, kemudian bahasa itu state namanya. Kalau mood itu lebih ke feeling, bener nggak? Feeling ya. Teman-teman gue, ya feeling gue hari ini mood gue lagi bete, lagi nggak happy, gue lagi malas ngapa-ngapain. Nah itu mood. Tapi kalau state lebih ke kesiapan keseluruhan badan kita overall. Oh, Ya dari overall ya. sampai ke bawah ini di dalam menghadapi sesuatu, ketemu dengan orang, kita berkomunikasi dengan orang itu perlu banget tuh state yang mental state yang tadi positif, state yang menyukai orang, state yang siap untuk berkomunikasi. Kalau Anda mungkin Ko Franky bicara di depan sebagai seorang guru, mungkin state untuk ngajar begitu ya. Betul, State untuk jualan, state untuk mendidik anak itu penting banget. Oke. Oke, Coach. Keberhasilan gimana? Misalnya saya guru nih, saya kan guru. Saya sudah munculkan rasa sayang kepada murid saya, tapi kok masih ada yang protes. Masih ada itu yang komplain misalnya, Coach. Itu betulan begitu kondisinya atau memang saya masih harus koreksi, Coach? Itu sebenarnya udah satu hal yang bagus ya. Artinya memang kita kan sudah berusaha untuk melakukan itu. Nah, tetapi kita mesti perhatikan bahwa yang namanya sebuah dislike atau ketidaksukaan, penolakan, itu karena tandanya kalau di dalam bahasa NLP ya, saya mungkin pakai jargon supaya mungkin teman-teman juga belajar pelan-pelan begitu ya. Di dalam NLP ya, itu ada yang namanya raport. Gitu ya, mungkin pernah dengar. Raport itu bukan, orang bilang raport itu katanya sama dengan trust atau kepercayaan, beda. Ya, trust itu bagian kecil daripada raport. Ya, raport itu balik lagi secara keseluruhan, gaya bicara kita, cara berpakaian, ini sudah membangun raport. Teman-teman yang belum kenal saya akan melihat, si Hendy ini siapa sih? Oh, ternyata orangnya kayak casual ya, masih muda. Nah itu udah raport tuh. Cara bicara, semangat atau enggak, itu raport yang dibangun. Termasuk ketika teman-teman semua melihat IG saya, apa yang saya bicarakan, itu semua sudah jadi satu raport gitu loh. Ya kalau kita dulu SD, SMP itu suka dibagi raport kan sama guru. Nah itulah kurang lebih penilaian overall, nggak cuma biologi, nggak cuma matematika, nggak cuma fisikanya begitu, tetapi overall, termasuk sikap kan ya, Ko Franky, bener nggak? Di raport tuh ada kan? Sikap ada. gitu kan. So, ada juga bahasa, ada juga menyanyi, ya, itu macam-macam, nggak cuma sekedar ilmu exact gitu, ilmu pasti dan lain-lain gitu. Nah itu yang kita sebut dengan raport. Nah sebenarnya sebuah penolakan, ketidaksukaan dari orang lain atau lawan bicara kita itu sebenarnya pertanda kita kurang raport dengan dia. Perkara lawan bicara kita anak kecil, perkara lawan bicara kita istri kita, calon pasangan kita, calon pacar yang masih di PDKT-in, mungkin pelanggan kita, customer kita yang mau beli produk dan jasa kita. Kalau ada sebuah penolakan, ketidaksukaan, ada hambatan, itu berarti tandanya kita masih kurang raport kita sama orang itu. Contoh, misalkan kita sebagai guru nih, tadi ya Ko Franky, contohnya yang paling simpel, ada anak, kenapa ya dari 20 siswa ini, kok 2 orang ini masih aja cari gara-gara aja. Aku udah ngajar bener, sudah detail, semua baik, saya bimbing pelan-pelan begitu, tapi tetap dia orangnya cari-cari aja. Ada kan anak yang bandel gitu ya. Iya, ada. Cari-cari bagaimana, pokoknya gua nggak suka nih sama guru. Nah, berarti kita harus cari cara bagaimana komunikasi kita dengan dia itu membangun raport yang baik di mata si anak ini. Contoh, berarti kita mesti masuk ke dunianya dia. Berarti mungkin seperti itu. Ya, Ko Franky, kita masuk ke dunia dia, kita melihat apa kesukaan dia, hobi dia, kita melihat apa yang dia menjadi interest dia saat ini, dan kita sambungin ke situ, membridging ke sana. Gitu, sehingga raport kita di mata dia pelan-pelan diperbaiki begitu. Ternyata Ko Franky nggak sekaku ini loh, ternyata gaul juga Ko Franky ya, kok tahu sih zaman sekarang. Jadi lama-lama dia ada perubahan raport, penilaian, value kita jadi berbeda begitu. Ko Franky di mata si anak yang mungkin tadi ya kasusnya adalah tidak menurut sama kita, bandel dan lain segala macam. Nah itu. That's why makanya di dalam NLP kita punya prinsip penolakan itu adalah tanda kurangnya raport, gitu, tanda kurangnya sebuah raport. That's why kita juga kalau Ko Franky bilang kita harus evaluasi kan nih Coach Hendy, harus banget, harus memang itu
penting banget kita harus bisa evaluasi diri begitu. Oke, Gitu. oke. Mudah-mudahan mewakili ya teman-teman semua ya, tuh Pak Kris dan teman-teman ini, wah ini luar biasa nih ya, Ya, teman-teman yang lain. Ya, jadi iya rapor ini. itu penting banget. Oke, oke, oke. Artinya gini, setelah kita mulai dengan cinta kasih sayang Ya, atau suka tadi ya, ya, terus kita juga yang melakukan evaluasi. Artinya kita harus selalu jadi leader ya. Tidak harus menunggu ya, diomongin, tapi kita harus betul. ada nama tanda petik sensitif gitu, Coach. Betul, betul. Ada sensitif juga penting. Sensitif dalam Hmm, artian kan karena kita tahu kan lawan bicara kita lagi punya maksud apa, yang iya. mereka ingin mengkomunikasikan hal apa kepada kita. Terkadang komunikasi itu kan bisa kayak tadi, kok Franky, non-verbal Hmm, tadi. Kadang-kadang hanya hmm, dari raut muka yang mungkin nggak suka. Nah, hmm. jadi kita mesti tahu Iya. kenapa sih cemberut orang ini gitu ya. Hmm, Kenapa istri kita kok hmm, begini? Kenapa anak didik kita seperti ini? Kenapa hmm. orang tua kita begini? Nah, berarti ada sesuatu kan yang Oh, mereka tidak bicarakan, komunikasinya hmm. nggak secara langsung ya, Ya, tetapi mereka komunikasikan secara nonverbal tadi gitu. Body oke. language dan lain-lain itu mesti peka sih, menurut saya penting. Kasus peka. Oke, Coach. Jadi saya dapat dua hal yang penting. Pertama, kita mulai dengan suka hati, rasa Ya, gembira, positive thinking, hal-hal betul, baik kita kembangkan. benar, Lalu benar, kita benar. tetap harus sensitif kalau ada situasi yang beberapa apa namanya lawan bicara kita nggak setuju, kita mulai ubah caranya gitu, Coach ya. Betul, Cari betul. tahu, ya Ya, selidiki, cari tahu gitu, Coach ya. betul, Oke, betul. Coach. Ya, perbaiki tadi penilaian rapor kita di mata orang tersebut seperti apa. Begitu. Oke, nah menurut pengalaman coach, sekarang kita bicara tentang bagaimana ada label-label sekarang ini coach ya, label-label kelahiran tahun 2000 disebut apa? Kalau saya sendiri kan tahun 80, saya disebut generasi Y, Y. Kalau coach Oh mungkin iya, generasi Z ya coach ya. nggak juga sih, Enggak terlalu juga. mudah. Nah ya, apakah betul bahwa labeling itu akhirnya membentuk sebuah situasi anak-anak muda zaman sekarang dia akan mengatakan kalau saya gaya komunikasinya begini, terjang aja, ngomong asal aja gitu coach. Kadang-kadang begitu ya. Saking apa kayak kanal-kanal media sosial yang begitu free dan juga aksesnya gampang, undang-undangnya Iya, belum jelas iya, sehingga terakhir kita lihat banyak penistaan agama masuk ya kan, iya. apalagi ya macam-macam lah hoax segala macam. Nah, menurut coach apakah betul setiap generasi itu punya gaya komunikasi yang berbeda coach? Ya, jadi gini, sebenarnya menurut saya pribadi sebenarnya secara gaya komunikasi itu lebih ke arah tren ya, lebih ke arah Tren. trending, lebih ke arah apa yang lagi beken, yang lagi gaul sekarang. Ya, tapi pada prinsipnya sebenarnya namanya komunikasi itu dan gaya sebenarnya sama-sama aja begitu ya, nggak ada sesuatu Oh. yang berbeda begitu dalam artian ya memang setiap generasi itu punya gayanya masing-masing. Ya, nah terkadang gini, ada orang yang menjudgekan, memberikan satu pemikiran kayak tadi Ko Freddy bilang, oh generasi milenial zaman sekarang pengennya shortcut lo, ya pengennya cepet aja kan, nggak mau proses, bener nggak? Orang tua kadang-kadang suka mikir begitu, wah sekarang Iya, penting iya. temenin video. Nah itu orang bilang si milenial itu, padahal kita sudah mengkotakkan anak-anak muda seperti si milenial tadi. Nah, sebenarnya kalau di dalam NLP kita nggak mempercayai kotak-kotak begitu ya. Kita nggak mengkotakkan orang, tetapi kita melihat bahwa itu sebuah tren dan memang setiap orang itu sebenarnya bisa gitu untuk mempelajari sesuatu, gitu untuk bisa melihat lagi sesuatu yang gambaran lebih luas. Kayak contoh tadi milenial pengennya shortcut, pengennya cepet aja sukses. Emang orang tua kagak ada yang pengen cepat sukses, yang pengen shortcut banyak juga. Terbukti sekarang Banyak. investasi bodong laku di mana-mana, bener nggak, Ko Franky? Orang tua juga nggak Orang punya tua juga investasi. yang ngisi. Oh, anak-anak sih nggak ngisi investasi di situ, belum punya duit. Kok Enggak. mereka banyak orang tua yang wah bujuk rayu juga ada, investasi yang pengen 1 tahun 30% juga diikutin, padahal udah jelas itu sebenarnya permainan duit begitu ya. Nah ini contoh aja bahwa sebenarnya kalau kita katakan bahwa millennials adalah golongan yang pengen shortcut, nggak pengen proses, orang tua juga sama. Ya, maka penggolongan itu sebenarnya kita nggak bisa pakai begitu. Kita seperti menyamaratakan semuanya gitu loh.
Padahal ada Hmm. generasi milenial zaman sekarang, misalkan begitu ya, ketika kita berkomunikasi dengan klien kita, dengan orang-orang yang anak kita, mungkin generasi milenial, nah kita nggak bisa melabel mereka begitu. Ya, Hmm. trending ada, betul, ada gaya-gaya tertentu seperti zaman sekarang lagi, wah hebat, TikTok lagi zamannya tren, begitu ya, Hmm. Instagram Hmm. Reels, dan selalu ada itu tren namanya, begitu. Atau mungkin Hmm. gaya pakaian tuh kembali lagi, misalnya ke zaman berapa, gaya-gaya lagu sekarang kalau Hmm. teman-teman Bapak Ibu lihat kan juga kembali ke 90s, 80s. Anda lihat lagu-lagunya Hmm. Bruno Mars, Anda lihat orang itu semuanya kembali lagi ke zaman kita, benar nggak Kak Franky? Zaman dulu Iya, waktu iya, SD begitu ya. betul. Itu dan Iya. enak gitu didengar. Jadi sebenarnya itu tren aja sih. Sebuah tren yang Hmm. bisa diikutin. Kalau kita ikutin, kita mungkin bisa mengikuti wave-nya, mengikuti Hmm. ombaknya dan bisa terbawa sukses, bisa terbawa berkomunikasi juga lebih enak gitu dengan golongan-golongan tertentu. Tetapi sebenarnya secara garis besar kita nggak mengkotakkan itu. Ya, kita nggak Hmm. mengatakan bahwa ini si milenial, ini si generasi baby boomer sih, lu takut lah kalau resikonya kan nggak berani ngambil resiko, misalnya baby boomer udah terlalu tua. Kata siapa? Orang tua juga ada kok yang resikonya gede dan dia berani. Begitu, nggak selalu. Maka jangan mengeneralisasi, Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa selalu Hmm. mengeneralisasi, menyamaratakan gitu semua. Gitu si milenials lah, si inilah, wah laki-laki emang semuanya buaya sih. Nah itu udah menyamaratakan tuh. Kok Franky, kan ada Hmm. cewek-cewek yang begitu ya, bilang wah namanya apa cowok semuanya di mana-mana laki-laki buaya gitu kan. Atau kita bisa ngomong ke anak didik kita, oh anak-anak zaman sekarang semuanya bandel-bandel. Nah itu udah mengeneralisasi, menyamaratakan, padahal nggak itu yang kita pakai gitu. Jangan sampai kita Oke. paku ke dalam generalisasi tadi gitu Oke, oke, ya. oke, setuju saya. Sebagai pendidik, saya juga setuju kalau labeling itu Ya, menyesatkan pendidiknya, betul. sehingga Ya. buntu, jadi buntu. Buntu. Kalau udah Iya, dilabel, soalnya udah mentok, udah di kotak situ kan. Kita udah iya. memframing orang bahwa orang ini kriterianya, oh dia bandel, orang ini Hmm, apa ya malas, orang ini malas. udah di label itu. Begitu ketemu orang dulu, Hmm, ah, lu males, nanti lu udah gede kerja, ah, gua kerja sama sama orang itu, pasti udah ah, labelnya udah ke bawah dari dulu, udah hmm, terlabel, betul Pak Franky begitu. Nah, sedangkan oke. orang itu bisa berubah, orang itu kita Hmm, lihat bahwa ada perkembangan, bisa bisa menjadi lebih baik begitu. Ya, dan oke, oke. label itu kita mesti buang jauh-jauh begitu. Siap, Ya. siap. Ini kita coba jawab Santi Muslimah nih. Lagi sedang Ada bertanya, pertanyaannya? Coach. Ada, Iya, oke buat oke. Santi. Oke. Saudari Santi Muslimah bertanya gini, Coach. Bagaimana kita buat rapot, padahal di sekeliling kita ini overall katanya sih dislike dengan kita. Gimana buat rapot yang baik ya? Gimana, Nah, Coach? jadi kita kan mesti koreksi dulu ya, kenapa orang itu dislike gitu dengan kita. Bisa jadi dislike-nya karena cara-cara kita, bisa jadi karena Hmm, pembawaan diri kita gitu ya. Kalau kita bicara bisnis, penjualan, mungkin cara nawaran kita nggak enak begitu ya. Cara hmm, hmm, nawarin kita hmm, mungkin maksa gitu. Kita mendidik hmm, anak-anak juga mungkin cara mendidiknya juga terlalu strength begitu, wah pokoknya disiplinnya hmm. itu militer banget begitu. Itu jadi anak juga nggak suka dengan seperti itu kan. Nah itu dislike di sini kita mesti cari dulu Bu Sinta ya, Bu Sinta ya tadi ya orang gitu. Ya. Ya Bu Sinta mesti kita cari tahu kenapa dia dislike. Nah dislike-nya itu yang menjadi feedback buat kita. Sehingga ketika kita Hmm, berjalan di tempat manapun, kita mau komunikasi, mau menjual, kita mau bicara depan umum, apapun aktivitas kita, itu raport itu bisa terbangun bagus begitu. Karena kita sudah hmm, tahu dulu kenapa dia dislike saya ya. Kok dia nggak suka sama hmm, gue, apa yang harus kita rubah. Apalagi yang hmm, pendekatan apa yang kita mesti lakukan ke orang-orang ini begitu ya. hmm, Sehingga hmm, hmm, bisa hmm. disukai. Tapi ada sesuatu dong, orang nggak mungkin tiba-tiba dislike sama kita tanpa ada sebab gitu kan, orang aneh kalau Hmm. begitu ya. Benar ya. Oke. Pasti ada something pasti begitu. Oke. Cuman coach ada orang pemikiran gini, nabi aja dicelakai orang, nabi gitu ya istilahnya. Nabi aja ada yang nggak disukai orang. Betul. Bagaimana dengan kita? Jadi artinya ya biarin aja lah. Dia nggak suka, biarin aja lah. Kita fokus Ya, yang suka aja. Itu gimana ya. coach? Nah, memang gini, teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Jadi kita nggak bisa menyenangkan semua orang, itu sih Yes. intinya begitu. Yes. Ya, kita juga mesti memahami bahwa
hebat-hebatnya kita membantu orang, kita berguna, presiden juga sehebatnya seperti Pak Mm-mm. Jokowi sekarang begitu ya, Mm-mm. sampai belusukan apa tetap aja kan dislike selalu ada. Gitu. Itu Asli. kita nggak bisa menjauhi hal tersebut begitu ya. Tetapi kita mesti embrace, kita mesti terima ya ada hal tersebut, jangan lantas orang yang nggak suka sama kita blok. Gitu. Itu menurut saya Hmm. sikap yang kurang bagus begitu ya di dalam hal tersebut. Jadi lebih baik kita tunjukkan bukti aja, nggak usah di blok, justru kita tunjukkan bukti kita. Lo nggak sukanya apa sih Hmm. kok sama gua? Ya udah gua buktikan Hmm. bahwa saya sebenarnya nggak seperti itu. Nah itu, jadi Hmm. mungkin ya karena kurang belum paham kita kan. Ya mungkin raport kita di Oke. mata dia belum terbentuk benar karena apa pengalaman masa Hmm. lalu. Mungkin ada satu Hmm. dua hal yang kita lakukan yang membuat dia tidak menyenangi ya, diri kita. Bisa aja karena kita juga manusia sih soalnya Ko Franky. Kita juga orang Iya, gitu dan ya, iya, iya, selalu iya. ya gitu ya. Kayak tadi Mm-mm. Nabi gitu selalu ada juga yang nggak suka. Ada bahkan ada pepatah Mm-mm. Nabi katanya selalu ditolak di negeri sendiri katanya begitu ya. Iya, Pernah dengar? iya, iya. Nah, itu Pernah memang dengar. kenapa bisa terjadi begitu? Karena orang-orang di sekitar si Nabi itu di negeri sendiri, di kampungnya, udah tahu dulu dia kecilnya kayak apa, ya ingusannya kayak apa, mungkin dia kencing sembarangan juga tahu, begitu ya. Seperti itu, jadi ngontek juga bersama-sama, jadi dia nggak Iya, respect iya, gitu. Kampungnya udah tahu iya, iya. dia, si orang ini, si X ini, kok sekarang hebat ya jadi pembicara, tapi gue tahu loh dulu dia suka nyontek loh, dulu bareng. Betul. Nah, jadi hal itu yang melabel itu yang memang nggak boleh kita pakai sih. Maka kenapa ditolak di negeri sendiri memang wajar-wajar aja karena biasanya orang-orang yang udah kenal dekat kita malah kadang-kadang suka susah ya untuk kita Mm-mm. pengaruhi gitu. Sama kayak kita menjual produk aja apapun dulu pengalaman Mm. saya waktu saya di bidang bisnis begitu Pak Franky, malah orang di Mm-mm. sekitar saya malah nggak mau beli loh. Aneh banget. Aneh. Malah orang yang nggak kenal sama saya malah beli sama saya, malah jadi rekan Mm. kerja saya, malah jadi Mm. partner bisnis yang sampai sekarang tetap langgeng begitu. Karena apa? Mm-mm. Mereka nggak melihat kita dulu siapa, nggak memiliki Mm-mm. pemikiran yang kurang bermanfaat terhadap diri kita, nggak Mm. yang negatif lah ibaratnya begitu ya, nggak Iya, ada. iya, iya, iya. Selalu ya kita netral karena baru ketemu Mm. begitu ya, dan akhirnya dibangun dari hubungan itu begitu, bukan dulunya siapa gitu. Oke, Nah, oke, oke. gitu. Nah, ini kaitannya tadi coach juga bilang kita nggak bisa membuat orang lain, nggak bisa buat 100% orang yang kita kenal itu suka kita. Betul ya. Betul. Jadi ada sekian persen, kalau hukum normal 5%, kalau di sekolah, di kelas tuh coach kan 5% jagoan, 5% itu kurang, tengah-tengah sekitar 90% ya rata-rata. Nah, ada 5% yang nggak dislike ini, apakah kita keep going untuk fokus ke yang rata-rata dan yang suka, atau kita urus dia sampai 100%, atau memang harus 100%, atau cukup sesuai dengan kapasitas coach? Atau gimana coach? Karena gini coach. Ya, betul. Iya. So, boy. Iya, karena gini, saya banyak menemukan pemimpin juga yang dia nggak nyaman kalau nggak disukai. Jadi dia kerjanya kerja untuk disukai orang gitu, coach. Tapi kan repot. Kadang-kadang kebijakan itu nggak berpihak ke banyak orang kan, misalnya gitu. Nah, gimana coach? Silakan coach. Ya, kalau saya pribadi saya akan fokus kepada orang yang suka, yang menikmati produk-produk saya, yang menikmati apa yang saya lakukan, ya. Jadi kita lebih fokus kepada apa yang menjadi fans kita, begitu kurang lebih seperti itulah. Ya, kalau kita bicara, jadi nggak usah kita fokus pada yang 5% tadi. Yang average tentu terus ya kita maintain mereka, ya tentu yang 90% ini pasar kita yang paling besar, misalkan begitu ya. Kalau di dalam bisnis itu kita perlu memaintain mereka begitu. Tetapi yang 5% yang nggak suka, Bapak Ibu semua nggak usah kita paksakan, menurut saya sih. Fokus aja. Karena tanggung jawab mereka nggak suka sama kita itu bukan tanggung jawab kita lagi. Itu udah tanggung jawab mereka sendiri, yang mereka yang harus resolve masalah tersebut, dan hanya Tuhan yang tahu juga mereka juga kenapa. Kalau memang sempat ketemu, kita boleh tanya sih sebenarnya ya, kalau misalkan kita bisa ketemu, sempat dia melabrak kita langsung, misalnya ini dalam komunikasi, Coach ini, saya tahu tuh dulu Coach begini ya. Lebih baik kita tanggapi dengan hal yang baik gitu. Oke, Pak, nggak masalah, Bapak. Mungkin pemikiran Bapak juga tidak sepenuhnya salah gitu. Saya juga terima, tapi maksud Bapak seperti apa? Gitu. Nah itu jadi kita jadi cari tahu gitu, apa yang Bapak maksud. Kenapa kok Bapak melihatnya seperti ini? Boleh nggak saya tahu?
gitu. Oke, Nah, itu oke. kalau ada orang-orang yang nggak suka begitu ya kita komunikasikan sama dia. Oke, Kita oke. ngomong sama dia, apa sih yang perlu kamu tahu dari saya? Apa yang Hmm, perlu hmm, kamu dengar misalkan dari saya atau perlu kamu lihat nih dari saya supaya kamu tuh percaya, supaya kamu tuh hmm. mau lebih melihat saya apa adanya sebagai seorang yang apa ya, ya berkarya begitulah seperti itu ya. Nah itu bisa kita tanyain, cuma rata-rata kan orang nggak bisa kita temuin gitu ya, Hmm, untuk hmm, bisa tanya hmm. langsung gitu, covernya kadang-kadang nggak begitu seperti itu. Jadi kalau ada Oke, kesempatan oke. ke depannya tanya sama dia supaya raport kita terjalin gitu, jadi positif lagi dari Hmm. dia. Tapi kalau nggak sempat Oh, ya sudah fokus pada yang oke-oke aja, fokus pada yang bermanfaat buat kita gitu. oke. Jadi Ya, sempat-sempatin lah ya, nggak sempat sudahlah. ya udah Lanjut ya. gitu ya. Oke, kalau gitu gimana coach? Ini coach itu kan lahir tentu dari sama seperti kita semua nih. Lahir jadi baby yang langsung oek 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 gitu ya. Kita punya kesepakatan lah lahir sama semua, tapi perjalanan Ya, kita ini kan jadi akhirnya berbeda ya coach. ya, Ada yang ya, ya, komunikasinya bisa bagus, ada yang ya. komunikasinya terhambat. Nah, ini kira-kira coach untuk apa ya, memulai diri dengan bisa berkomunikasi efektif itu perlu latihan kah? Ikut training coach handy kah atau bagaimana coach? Menurut saya betul sih. Jadi artinya gini, komunikasi itu kan sebuah seni ya. Buat saya pribadi, art gitu, sebuah seni. Jadi kita mesti melakukan itu sesering mungkin gitu. Ya, apa yang Hmm. menjadi komunikasi kita, hambatan kita di mana? Misalkan kita merasa, oh aku nggak bisa komunikasi di bagian public speaking, bicara di depan umum. Nanti cari trainer, cari seminar-seminar, ya workshop yang bisa membangun kepercayaan diri kita untuk kita public speaking. Misalnya kita lemahnya dalam hal berkomunikasi dengan orang tua kita, misalnya gotok-gotokan terus sama orang tua. Nah, berarti kita cari tahu hal kenapa sih, apa yang orang tua kita mau. Kita sebagai anak muda juga Hmm. bisa proaktif gitu kan, termasuk orang Hmm. tua dengan anak. Ada makanya seminar-seminar parenting kan gitu ya, Frankie, Ya. di mana kita si parent ini dibekali begitu untuk lebih mawas diri, mengerti begitu. Nah, sering-sering lah Hmm. ikut seperti itu. Maka Hmm. sebenarnya selalu investasi yang terbaik tuh kalau Frankie bukan investasi Hmm. leher ke bawah, tapi leher ke atas. Itu Oh ya. yang paling the best. Itu yang the best gitu. Hmm. Maka ada meta school, saya tahu sekali pendidikan yang memang dipakai untuk memberkati banyak orang. Ya karena itu investasi juga tuh dari leher ke atas. Investasi. Iya, kebanyakan Termasuk orang minyak pikirnya, rambut coach. enggak juga itu. Minyak. Ini beda lagi. Itu investasi. Investasi yang beda ini. Itu investasi buat style ya, untuk tampil. Ya, 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 ya. jadi memang kenapa leher ke atas ini penting supaya kita bisa mendapatkan yang memang kita inginkan, segala Hmm. impian, tujuan kita di dalam komunikasi bisa tercapai, gitu ya. Kita kenapa sih gue ditolak terus sama pasangan, sama calon pacar, Hmm. gue nggak disenangi ya, kita belajar dong, nanti memahami wanita kayak apa Hmm. sih, gitu ya, cara berkomunikasi Oke. dengan lawan jenis seperti apa. Nah itu kan ada seminar-seminar di YouTube juga banyak. Nah kita boleh Hmm. pelajari hal itu dan kita praktekkan, kita pelajari, kita coba, kita pelajari, kita Hmm. komunikasikan gitu. Dan memang yang paling terbaik adalah kan kalau mau paham ya lakuin gitu ya. Itu ada satu prinsip sukses yang saya juga selalu pegang sampai sekarang, kalau mau paham lakukan gitu. Lakukan. Jadi ya Yes. kalau seminar aja seperti ini kita Hmm. ngomong Pak Franky, kita Hmm. memberikan Hmm. sharing sama teman-teman semua di sini. Tapi kalau cuma Hmm. denger doang ya cuma tahu, cuma Ya, pelajaran ya, aja, ya. kita sebatas tahu. Hmm. Tapi kalau mau paham nih, mau betul-betul mendarah daging dengan kita menjadi sebuah skill, ya komunikasi kita jadi lancar ya mau tidak mau coba Betul. coba bicara di depan umum, coba pendekatan lagi sama si cewek itu, misalkan ya, Hmm. coba Hmm. lagi Hmm. mendidik anak seperti apa sih. Saya juga masih belajar soalnya Kak Franky, karena masih Betul, kecil betul. kan gitu. Saya juga banyak kesalahan begitu di dalam mendidik anak ya. Hmm. Bagaimana sih maksud dia apa, istri saya juga suka ingatin saya, itu banyak lah, namanya coach juga tetap punya punya kekurangan ya, karena ini something new Oke. buat kita kan. Betul, Kita betul, belajar betul. gitu. Oke, Ya, nanti belajar dari saya. Anak saya udah mulai oh, gede. ya itu belajar dari Kak Franky ya. Iya. Oke, oke. Ini saya jadi teringat satu quote dari Lao Tzu. Lao Tzu itu guru Kalau Tiongkok ya, yang sudah lama ya. Kalau kita ya. banyak bicara, maka yang kita sampaikan banyak dilupakan. Ya kan? Kalau kita apa istilahnya mengajar dengan cuma bicara, pasti dia akan lupa.
Benar, benar. Saya Terus setuju banget. betul, kalau kita ajarkan suruh dia melakukan, dia akan lebih ingat. Lalu juga kita Betul. ingat persentase daya ingat ternyata melakukan itu sekitar 80-90% Yes, untuk di betul. memorizing gitu ya coach ya. Betul, betul banget. That's why kenapa training-training kami dari saya juga di Champion Training selalu Mm-mm. ada role play begitu ya, ada tugas-tugas, Hmm. itu ada Oh good. something yang memang harus dikerjakan. Pastilah itu juga Iya iya. termasuk pasti di meta juga pasti ada. Nggak mungkin kita Iya monoton iya. hanya satu arah begini ya, orang juga jadi boring. Hmm. Gitu ya, kalau kayak Iya gitu. iya iya, betul betul betul. Pasti. Harus Gitu. ada melakukannya. Oke coach. Nah, Yes. berikutnya coach, saya tertarik sekali gini coach. Kenapa toh kita harus repot-repot belajar komunikasi? Emang dunia ini nggak ada pekerjaan yang tanpa komunikasi nggak coach? Ada nggak sih coach? Jual Nah, peti coba deh, mati itu ada. coba teman-teman semua nih ada 30-an lebih ya. Kira-kira ada nggak di dunia ini satu pekerjaan yang nggak perlu komunikasi? Coba. Kalau Ayo ada coba. boleh tulis di Ayo kolom chat. dijawab. Nanti saya kirim Di hadiah komen. giveaway. Ada nggak pertanyaannya teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan, Ya. satu pekerjaan di dunia ini yang nggak perlu komunikasi begitu dan bisa berhasil? Hmm. Ada nggak kira-kira? Yo, Apa kalau ya? ada boleh ditulis. Mungkin saya miss. Kalau Franky mungkin juga ada satu Ya, hal ya. yang punya pikiran begitu, gitu ya kira-kira. Ada nggak? Belum ada yang jawab. Kalau tukang atau pencipta mesin uang coach. Kita mesin uang. Nah, tentu mesti komunikasi juga semuanya. Oh iya. Oh, iya, yang mengkomunikasikan apanya? Uangnya mau dibikin apa? Ya kan kadang gini pencipta uang atau yang meng-create uang pun mendesain sebuah mata uang tertentu kan nggak mungkin kerja sendiri ya. Mereka kan makhluk Iya. sosial. Kita ini makhluk sosial. Oke. Manusia tentu harus ada komunikasi pastinya dengan orang lain. Kenapa desain lu begini, desain gue begini, atau gue pengennya begini, yang lu begini, kita sambungin yuk, kita jadiin satu ide kita bagus bersama-sama. Begitu juga setelah diciptakan desainnya uangnya seperti ini, ada pengecekannya supaya uang itu nggak dipalsu, itu melibatkan lagi pihak yang lain yang lebih ngerti lagi di bidang pemalsuan, di bidang crime atau kepolisian. Wah, itu komunikasi lagi begitu ke sana. Itu biasanya hal-hal yang seperti uang ya begitu. Nah, apalagi hanya sekedar kita menjual produk, apalagi kita hanya sekedar mengajar, berkomunikasi dengan anak, ya, atau kita sebagai dosen, kita sebagai seorang guru, ya tentu itu pekerjaan utama kita sehari-hari. Olahraga juga komunikasi kan, gitu. Minimal ini, Kak Franky, komunikasi, kalaupun nggak ada orang lain, minimal kalian komunikasi dengan dirimu sendiri. Betul? Oke, batin. Ada yang kita sebut dengan self-talk, ada yang kita sebut dengan self-talk. Self-talk itu yang terbaik adalah harus positif tentunya begitu ya. Self-talk yang membangun, yang memberkati diri sendiri. Ya, ketika kita menghadapi suatu masalah, ada bilang ke diri sendiri, saya pasti bisa. Saya pasti bisa lewatin COVID. Saya pasti sehat selalu. Nah, itu kan self-talk. Ya, di mana orang lain self-talknya mungkin gua kere, kok memang nggak bisa kaya, dari dulu miskin ya, bener deh, buat sial terus dari dulu. Itu self talk yang negatif, yang di dalam dunia itu kita sebut tidak bermanfaat. Nah, self talk itu adalah komunikasi juga, suatu bentuk komunikasi. Jadi nggak mungkin di dunia ini tidak ada yang tidak berkomunikasi. Ya, even kalau nggak dengan diri sendiri ya dengan Tuhan kayak begitu ya. Kita kan juga percaya dengan Tuhan gitu yang pun agama kita begitu, kita mempercayai ada yang sesuatu yang lebih besar dari kita. Itu pun komunikasi. Ya, yang nggak kelihatan aja kita komunikasi kok, apalagi yang kelihatan sama kita. Oke. Jadi begitu penting komunikasi karena semua pekerjaan di dunia ini wajib bisa berkomunikasi dengan baik dan efektif ya coach ya. Lalu pertanyaannya sekarang dibalik coach. Apakah pekerjaan yang paling mulia atau yang paling mendatangkan materi paling banyak itu karena komunikasi yang unggul coach? Tentu ada faktor itu pastinya ya. Orang yang berkomunikasi dengan baik, bisa public speaking, bisa bicara, entah itu komunikasi secara langsung, verbal atau non-verbal, dia enak dipandang orang, atau mungkin melalui tulisan, mungkin komunikasi periklanan, misalnya. Ya tentu skill itu semakin bagus, rate closing, rate sukses pasti juga akan semakin mengikuti, pasti itu. Sebuah skill, proficiency, sebuah keahlian, gitu, pasti semakin lihai, semakin ahli kita bernyanyi. By the way, nyanyi juga sebuah komunikasi, mengkomunikasikan isi hati dari pencipta lagunya, begitu, atau isi hati si artis tersebut. Semakin hebat ya pasti semakin sukses. Gitu. Jarang orang yang komunikasinya nggak bagus,
itu akhirnya bisa sukses terus menjulang tinggi. Agak jarang sih saya lihat, hampir nggak pernah malah. Pasti orang-orang yang sukses di dunia ini di bidang mereka masing-masing, ya mereka pasti adalah seorang komunikator, seorang komunikasi yang bisa, yang pandai untuk menyampaikan. Begitu. Termasuk orang-orang yang nggak sempurna gitu ya, seperti Nick Vujicic, kita tahu ya, dan teman-teman semua. Seorang yang mungkin orang bilang, aduh nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi karena dia bisa berkomunikasi dengan diri dia sendiri awalnya. Self-talk-nya awalnya negatif loh. Oh, aduh, gue nih kenapa ya, gue nggak akan bisa punya istri, nggak akan bisa punya anak, saya pasti dikutuk oleh Tuhan, saya pasti akan mati cepat, begitu ya. Itu self-talk dia dulu, sebelum menjadi somebody. Tetapi Nick Vujicic tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik buat semua orang, termasuk dirinya, dan self-talk itu mulai berubah. Ya, ketika dia tahu bahwa Tuhan sayang sama dia, dan everybody termasuk orang tuanya juga sayang dengan dia jadi berubah, komunikasi terhadap diri sendiri bagus, ya self-talk internal kita bagus, kemudian itu akan terpancar di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terbukti sekarang dia sukses banget ya. That's why dia menjadi pembicara juga, nulis buku juga, ya menjadi berat buat banyak orang. Betul. Komunikasi, lagi basicnya komunikasi. Lizzie juga, saya lihat Lizzie yang kurus dan dijuluki the ugly woman in the world, ya? Itu Lizzie, Lizzie ya. Ya tetap, tapi dia bisa kan, dia bisa mengkomunikasikan sesuatu begitu, udah pasti. Ya, seperti contohnya misalkan siapa, Albert Einstein, Cooper gitu ya, orang, tapi dia bisa mengkomunikasikan dengan apa, ide-idenya. Gitu, idenya itu yang dipakai di dunia begitu. Thomas Alva Edison juga sama, awalnya penemu lampu di dunia ini dan segala macam yang terkenal sampai sekarang, jangan perusahaannya GE kan, General Electric dan lain-lain tuh yang luar biasa. Awalnya juga dicap bodoh, nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomunikasi, telat bicara. Tetapi komunikasi kan nggak selalu bicara dari segi verbal, komunikasi bisa dengan ide, dengan pemikiran, tulisan, komunikasi bisa dengan keahlian tertentu, dan itu amazing kalau kita bisa kuasain hal tersebut. Gitu. Oke. Jadi semua perlu komunikasi teman-teman. Oke. Nah, Coach, ini gimana nih pesan Coach? Kita sebagai pendidik ya, sebagai guru, seringkali sekarang nggak bisa ketemu siswa langsung. Itu kan pasti akan memotong kesuksesan sebuah komunikasi karena nggak tatap langsung ya, Coach ya. Mau nggak mau, seperti sekarang saya ketemu Coach baru pertama kali menggunakan media ini, Instagram ya, Coach ya. Suatu ketika juga saya ketemu orang lewat Zoom gitu, pas ketemu asli saya agak shock karena beda penampilan di kamera ini sama asli itu beda. Iya betul. Menurut Coach, apa sih tipsnya supaya sukses juga berkomunikasi dengan media virtual seperti hari ini? Ya, gini, Ko Franky, jadi menurut saya pribadi sebenarnya itu selalu ada perbedaan, tapi menurut saya yang berbeda zaman sebelum COVID dengan sekarang cuma habitnya aja. Kebiasaannya aja yang beda. Kita terkadang tidak membiasakan diri untuk berkomunikasi seperti ini. Maka seakan-akan feeling kita berkata bahwa gua nggak enak deh ketemu kamu di udara begitu, kayaknya nggak enak deh, nggak bisa mempengaruhi, nggak bisa nyampe pesannya. Padahal kalau kita saya contohnya dengan Ko Franky saat ini, kita pertama kali ketemu nih, tapi apakah kita nggak nyaman, Ko Franky? Kira-kira menurut Ko Franky? Oke aja. Biasa aja. Oke aja. Malah kita semangat gitu, karena komunikasi kita sudah terbiasa dengan Instagram, sudah terbiasa dengan YouTube Live, sudah terbiasa dengan TikTok Live misalkan, atau dengan media Zoom, media online, WhatsApp call, WhatsApp chatting, itu kita udah terbiasa. Maka penjualan pun, komunikasi pun, apapun profesi kita, kalau sudah terbiasa jadinya ala bisa karena biasa. Itu aja sih. Selain memang daya beli masyarakat ya pasti ada penurunan, I know begitu ya, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi di luar daya beli, yang lain tidak ada yang berubah sebelum dan setelah COVID. Ya hanya di habitnya aja, cara kita ketemu orang. Ya yang mungkin belum terbiasa, ya belum ngeh gitu. Oh gimana sih caranya, lu banget ya, gua disuruh jualan pakai Zoom ya. Tapi bedanya apa coba, jualan offline dengan online sama aja kok. Dulu offline saya kalau ketemu klien, ketemu dengan orang-orang yang mau ajak saya untuk training, in-house training, sama aja kok ketemunya. Via Zoom dengan online, offline itu sama aja kok. Ya nggak sentuh-sentuh dia juga kan, kalau kita ketemu paling jabat tangan, ya bedanya begitu. Selebihnya kan kita nggak sentuh dia gitu, enggak kan?
Itu tetap kita Enggak. bicara tatap muka seperti ini aja, ya Iya. proposalnya ini saya punya nih, saya punya proposal seperti ini dan segala macam. Ya ini penawaran dari Mm-mm. kami, kita share screen di Mm-mm. Zoom dan segala macam sama aja kok, nggak beda, nggak ada bedanya, Mm. gitu. Ya jadi hanya masalah Mm. kebiasaan aja sih, menurut pendapat saya, Pak Franky. Oke. Jadi karena Oke, kita tidak kebiasaan. terbiasa, jadi takut, nggak works deh, nggak mungkin saya bisa jualan dengan cara karena nggak biasa. Mm. Tetapi sekali saja orang bisa works melakukan komunikasi, entah jualan online, entah berkomunikasi, coaching online, apapun online dan dia works, feel-nya kena, dia akan mikir ke diri dia sendiri, ternyata kok cuma gini doang ya, gue juga bisa nih. Mm. Gitu. Nah itu masalahnya kita harus ketemu dulu tuh perasaan begitu, cuma gini doang. Nah itu yang harus kita ketemuin. Kalau cuma Oke. gini doang yang udah kita ketemuin, udah terbiasa, udah feel good, state-nya udah bagus, maka jualan online, komunikasi online, bertemu murid-murid secara online sudah lagi tidak menjadi sebuah halangan buat kita untuk maju. Ya, Oke. tidak lagi menjadi satu obstacle buat kita untuk maju ke depan, untuk tetap stand out of the crowd, tetap kita menjadi terdepan, ya bisnis kita bisa maju, itu nggak ada lagi hambatan, gitu. Ya, Oke, jadi oke. hambatan cuma di sini aja, Di sini ya. Oke. cuma di sini aja, Oke. di pikiran aja. Jadi cuman kebiasaan yang belum terbangun dan Yes. sekarang untungnya ada pandemi ya. Jadi mau nggak mau jadi terbiasa nih. Jadi terbiasa. Memang yang harusnya dibiasakan 10 tahun dari sekarang, kita tarik sih sekarang dengan ada COVID. Ya, Iya, buat lebih sebagian cepat. orang memang menyedihkan, buat sebagian orang memang sangat beruntung, khususnya buat mereka yang sudah terbiasa dengan online, sosial media, branding diri, copywriting, menulis tulisan-tulisan yang bermanfaat begitu ya dengan bahasa-bahasa dia, itu sangat beruntung mereka-mereka yang kuasai ilmu itu di zaman sekarang. Gitu. Nah, yang Oke. enggak, ya ini catch up, belajar gitu, Bapak Ibu, ya belajar gimana caranya public speaking online, misalkan ya via Zoom, gimana caranya Oke. mengaktifkan Zoom, begitu, menjual lewat WhatsApp, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua anak, misalkan juga melalui media-media online, gitu ya, melalui sosial media, nah, itu mesti dibiasakan sih, gitu. Kalau enggak, ya ketinggalan jadinya. Ya, kita akan berpikir, nanti kan COVID sebentar lagi selesai, Ko Franky, akhir tahun selesai. Yakin loh, akhir tahun selesai, belum tentu. Nanti setelah itu kita udah kelewat tuh, 4 bulan udah kelewat, sayang waktu. Kelewat lagi tuh, kita nggak jualan, kita nggak mau berbisnis, kita nggak mau membiasakan diri, jadi kelewat lagi, peluang 4 bulan kita lewat lagi, gitu. Nanti setelah di Januari, kita juga berharap-harap kan, gitu. Jadi harapan THP juga nih sama si COVID, nanti selesai lah 3 bulan lagi, padahal nggak juga. Kita keberatan, maka yang terbaik ya sekarang lakukan, gitu. Biasakan diri, gitu ya, untuk melakukan bidang kita apapun ya di zaman sekarang, gitu. Oke. Nah ini Coach, kalau komunikasi visual face to face, baik virtual atau langsung gitu Coach, ada nggak tips misalnya potongan rambut, jidat harus kelihatan? Kadang kan orang, saya punya beberapa case itu kalau ngajar itu ada saja siswa yang begini gitu kan, nggak kelihatan. Nah ada apa sih, ada aja guru itu nanti backgroundnya berantakan gitu, terus ini aja saya harus pakai lampu Coach supaya kelihatan seperti seorang nabi. Gimana Coach? Ada tips nggak Coach? Iya. Ya, memang itu penting karena profesionalitas itu kita harus jaga ya di zaman sekarang. Sebagaimana terbatasnya kita, lengkapi kita dengan peralatan yang mumpuni lah begitu. Ya, seperti tadi Pak Franky bilang harus ada lighting. Di depan saya pun ini ada lighting di depan saya. Gitu. Ada lightingnya, ring light yang kecil aja, nggak perlu gede, yang akan menyinari kita begitu ya. Itu penting sehingga Anda nggak ngelihat saya buram kan, enggak kan? Pak Franky ngelihat saya enggak. Jelas sekali, terang kayak bulan. Hari ini saya udah training, udah apa, kusut juga nih sebenarnya gitu ya. Tapi tetap aja kan kita harus tampil pede, profesional, lengkapi dengan hal yang ya simpel-simpel lah, buku kita, apa yang kita ya, desain-desain sederhana seperti bunga-bunga, kan nggak makan duit banyak begitu ya. Tinggal niat atau enggak, itu aja sih masalahnya, mau atau mau belajar nggak, buat itu yang nggak kelihatan gitu ya. Nah kita bisa kasih tahu, kamu coba dong agak naik sedikit, apa diganjel kursinya atau apa, karena kamu nanti akan kelihatan lebih bagus. Biasakan diri. Atau sesama guru kita juga bisa kasih masukan ya, sesama guru. Yuk kita lebih profesional. Gimana caranya mainin games misalkan di Zoom gitu kan, itu mesti kreatif supaya nanti di kita tuh nggak boring, nggak bosen gitu kan.
Nah, itu harus sih menurut saya. Apakah semuanya bisa kita pelajari? Bisa. Dan bisa kita Hmm. pelajari gratis. Hmm. Baiknya gitu. Kabar baiknya Hmm. semuanya free. Ada di YouTube Hmm. semuanya, di Instagram. Saya Betul, betul, free. betul. Tinggal ketik aja. Gitu. Yang penting punya kuota internet ya coach. Jalan gitu. Jadi kuncinya memang niat, niat untuk kita maju. Untuk Mm, saya selalu bilang sih sama semua orang-orang ikut peserta training dan workshop saya, seminar saya, di zaman sekarang kita nggak cukup kerja keras sih ya. mm, Coach Franky, kita perlu kerja ekstra, going extra miles itu mm, penting, termasuk di komunikasi. Kita mesti lebih ekstra lagi mengkomunikasikan apa yang kita mau gitu sama mm. pelanggan-pelanggan kita, anak didik kita, sama orang tua kita, guru-guru dengan murid-muridnya itu harus, karena ada usaha ekstra kan, ya termasuk tadi yang Coach Franky tadi bilang bahwa harus kita belajar menguasai sesuatu yang belum menjadi keahlian kita, itu udah pasti. That's why kita perlu extra miles, bekerja ekstra. Tidur dikurangin lah, jangan 8 jam, 6 jam gitu ya. Nah, supaya apa? 2 jamnya buat belajar, latihan, ya lengkapi, beli di Shopee, Topet, peralatan-peralatan yang ya nyambung dengan kerjaan kita. Itu wajib Wajib gitu. ya. Oke, Wajib, wajib jadi banget. lifelong learning, lifelong Ya, learner ya. itu salah satu cara untuk bangun raport soalnya, by the way, Ko Frank. Kalau kita nggak Yes. asal-asalan raport di mata murid kita, murid akan lihat, ih guru gua kok gini ya, nggak nyaman banget ya belajar sama guru kayak gini. Coba lihat backgroundnya aja lebek begitu ya, nggak jelas. Oh iya. Print Oh. zaman sekarang tulisan berapa sih satu lembar itu? 15.000 begitu, belum tiangnya Oh. ya, 100.000 lah, Iya. 150.000 ya. Kita modal, memang harus modal. Ya bukan Iya. berarti kita nggak ada modal, tidak, tetap harus modal. Tapi itu menambah raport kita. Orang jadi percaya Betul. sama kita dan mau belajar karena lihat kita serius begitu. Ya Oke, kita oke. mau menguasai. Ya jangan-jangan ini gimana ya caranya screen share-nya, murid-murid ada yang tahu nggak? Ini gimana caranya mau screen share file ini? Wah, silakan 13 ya. Silakan Mas. Silakan 13, silakan Ya. 14. Terus ya. Gitu. Oke, Coach. Wah, ini kita nggak cukup 1 jam nih dengan Coach Hendy ini. Nggak cukup ya, panjang, memang luas sekali apa pengalaman dan pengetahuan yang bisa di-sharekan. Cuman kita harus mengakhiri Coach ini. Tapi saya masih banyak pertanyaan. Nanti mungkin one day kita lanjut lagi Coach Hendy. Nggak apa-apa. Bahkan saya Lanjut aja. oke. Lanjut aja ya Coach. Baik, para viewer yang hadir pada hari ini, terima kasih. Ada sekitar 30-an, kemudian sudah memberi respon. Terima kasih sekali kehadirannya malam hari ini secara live. Nanti silakan yang belum hadir, lihat di IGTV-nya Meta, dengan ada juga mungkin di Coach Hendy juga ya. Malam hari ini kita belajar 101 cara komunikasi. Salah satu yang paling penting tadi saya catat adalah mental state. Membangun mental state untuk awal dalam sebelum kita melakukan komunikasi. Mulailah dengan hati yang ceria, hati yang gembira, sukai kawan bicara kita, lawan bicara kita. Ketika kita suka, akan mengalir hal-hal positif. Karena suka itu kalimat atau sebuah yang positif. Setelah positif itu datang, ya kita akan sebarkan hal yang baik lewat cara kita komunikasi. Cara kita menyampaikan, baik verbal, non-verbal. Kemudian kalau ada yang nggak suka, biasa. Ya kita cari tahu supaya raport kita juga tetap baik. Sesempatnya. Secukupnya. Kalau nggak sempat ya sudahlah, fokus ke yang baik-baik saja. Kemudian juga saya catat tadi Coach Hendy mengatakan bahwa feedback itu penting. Maka para komunikator harus nangkap feedback, beri pertanyaan, beri sebuah pernyataan atau pancing mereka untuk memberikan feedback. Apakah jelas? Apakah mengerti? Apakah saya sudah bisa menjelaskan dengan jelas? Feedback itu penting sebagai raport berikutnya ya Coach ya. Lalu di zaman virtual ini, tolong kita juga terus mau membenahi diri, karena ini adalah habit baru. Bukan sesuatu yang menakutkan, tapi ini habit baru yang memang belum pernah kita pelajari sebelumnya. Sehingga banyak yang shock. Kalau shock macam-macam responnya. Tapi respon yang baik adalah mau belajar, mau memperbaiki. Upgrade terus. Dan hari ini, kata Coach Hendy juga tadi, hari ini belajar banyak yang gratis. Coach Hendy aja harus sampai belajar ke Amerika untuk NLP, dan rupiahnya banyak. Hari ini, semua banyak gratis. Masa kamu nggak mau belajar? Ya toh? Oke. Maka oleh karena itu,
perbanyak waktu untuk belajar, kurangi waktu tidur, terus kembangkan diri. Sehingga kita bisa menjadi seorang komunikator yang efektif. Seperti pesan dari Coach Hendy. Gitu, Coach? Ya, ya. Yes, betul, Coach betul. mau nambahin? Silakan, Coach. Mungkin ada satu pesan terakhir sih yang di malam hari ini, by the way ya, untuk teman-teman semua bahwa kita harus menjadi seorang pendengar yang baik kalau kita mau menjadi seorang komunikator yang ulung, gitu ya. Karena Tuhan sudah ciptakan telinga itu 2 dan mulut 1, jadi lebih baik kita banyak dengerin. Ya, karena kunci dari menerobos kepada murid kita, klien kita, orang tua kita, anak kita adalah mendengarkan. Itu pesan saya sih, ya, yang mungkin terakhir di sini ya, tipsnya adalah mendengarkan lebih banyak, jangan cuma ngomong. Orang terpancing untuk bicara lebih banyak, bicara tentang diri dia sendiri, bicara tentang gue siapa, gue the best, gue yang terbaik, gue yang hebat. No, tapi yang harus kita lihat adalah apa sih yang kamu mau. Kamu sebenarnya maunya seperti apa? Ya, prestasi kamu apa, saya pengen tahu loh, gitu ya. Nah, itu yang kita ingin dengar sehingga membuat orang interest dengan kita, mau open, mau terbuka dengan kita, dan komunikasi kita bisa sukses dengan orang tersebut. Karena apa? Kita suka dengan orang tersebut, kita dengerin kisah hidup dia, kita dengerin maksud dia, bahkan sampai nilai-nilai hidup dia, dan akhirnya kita jadi teman, jadi sahabat, dan long lasting gitu ya, komunikasi tersebut. Itu sih, Pak Franky. Ya, Oke, itu sudah saya lakukan sehingga Coach mau cerita. Yeah. Betul. Oke. Thank you, Coach. Luar biasa malam hari ini kita mendapat pencerahan dari seorang coach, champion motivator coach gitu ya. Coach Hendy Lianto. Silakan kunjungi Instagram beliau di Hendy Lianto, dan semoga ini bukan menjadi pertemuan terakhir. Ya, pertama pasti ya. Oke, dan kita akan coba atur waktu lagi. Jika memang responnya baik, nanti silakan di like sebanyak mungkin. Ini pesan kayak subscriber. Iya, subscribe ya. Subscribe sebanyak mungkin. Kalau sampai 1000 kita undang lagi. Oke. Terima kasih, Coach, sekali lagi. Selamat malam. Sukses selalu, sehat, bahagia, dan sejahtera. Amin. Kalau kami di Meta, kami punya salam gitu, Coach. Salamnya adalah selalu bahagia, sehat, dan sejahtera. Oke, salam bahagia, sehat, dan sejahtera. Juga. Dan semua teman-teman mungkin yang dengerin. Iya, selamat malam semua. Kita akhiri malam hari ini. Jangan lupa terus belajar. Kita harus menjadi pelopor untuk Indonesia Emas 2045. Oke? Maju Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia apa ya pesan kemarin? Tangguh dan maju ya. Bukan maju, tumbuh ya, tumbuh. Bye Coach, bye semua, selamat malam. Selamat berkati ya. Selamat berkati, bye.